Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita masih melanjutkan mempelajari tentang vektor, yaitu menentukan besar vektor resultan. Sebelumnya, kita akan mengulang kembali sebentar ya tentang materi yang kita pelajari pada pertemuan minggu yang lalu. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana cara menentukan besar vektor resultan. Pertama, untuk dua buah vektor yang segaris dan searah. Contohnya di sini ada dua buah vektor, yaitu vektor A sebesar 200 Newton arah ke kanan dan vektor B juga arah ke kanan sebesar 100 Newton. Di sini kalian perhatikan dua buah vektor itu jelas segaris ya anak-anak. Maka untuk menentukan besar vektor resultan dari dua buah vektor yang segaris dan searah dengan cara menjumlahkan. Sehingga di sini vektor resultannya vektor A ditambah vektor B. Besar vektor resultannya vektor A sebesar 200, vektor B sebesar 100, maka menjadi 300 Newton dengan arah ke kanan. Bagaimana jika vektor tersebut segaris dan berlawanan arah? Maka untuk menentukan besar vektor resultannya dengan cara mengurangi gaya yang lebih besar dikurangi dengan gaya yang lebih kecil, sehingga vektor R sama dengan vektor A dikurangi vektor B. Kita masukkan angkanya sehingga 300 dikurangi 100, vektor resultannya sebesar 200 Newton. Arahnya itu sesuai dengan gaya yang lebih besar, berarti arah ke kanan. Dua contoh yang tadi ini merupakan contoh yang segaris. Bagaimana jika bentuknya seperti ini? Ada dua buah vektor, namanya vektor A dan vektor B, membentuk sudut theta. Tentu saja ini bukan segaris ya anak-anak. Kalian perhatikan, berbeda dengan yang tadi kita pelajari. Ini juga mengapit sudut theta. Dan juga bertitik tangkap sama. Pangkal dari vektor A sama dengan di sini ya, pangkal dari vektor B, menjadi satu tempat ya, titik tangkapnya sama. Maka untuk menentukan besar vektor resultan dengan kondisi yang seperti ini, kalian tidak boleh menggunakan penjumlahan A tambah B, tidak boleh. Juga tidak boleh dengan mengurangi A kurangi B. Tetapi kalian menggunakan rumus R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2A kali B cos theta. Ini rumus untuk menentukan besar vektor resultan. Ada kondisi khusus jika dua buah vektornya itu tegak lurus. Kalian perhatikan antara dua buah vektor ini tegak lurus, artinya sudut yang dibentuk sebesar 90 derajat. Untuk menentukan besar vektor resultan R dengan kondisi yang tegak lurus seperti ini, kalian boleh menggunakan rumus Pitagoras. Ya, sebenarnya rumus ini berasal dari rumus yang nomor 3 tadi ya. Karena ini khusus tegak lurus, maka rumus yang digunakan adalah rumus Pitagoras, yaitu akar A kuadrat tambah B kuadrat. Sebenarnya ada ada cara yang lebih cepat ya untuk menentukan R, tapi untuk sisi yang istimewa pada segitiga siku-siku. Contoh yang ini 3 dan 4 ini merupakan sisi istimewa, sehingga nanti R-nya tentu saja adalah 5 karena merupakan triple Pitagoras. Sisinya 3, 4, maka sisi miringnya atau R-nya 5. Ada lagi sisinya 6 dan 8, maka sisi miringnya atau resultannya sebesar 10. 60, 80 berarti 100, 5 dan 12, maka sisi miringnya 13. Tapi hati-hati, tidak semua sisi dalam segitiga siku-siku itu atau yang tegak lurus ini adalah triple Pitagoras ya, atau istimewa. Jika tidak demikian, maka kalian harus memasukkan sesuai dengan rumus R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Lain halnya, jika ada
lebih dari 2 buah vektor yang bertitik tangkap sama seperti ini. Nih, berbeda dengan yang tadi anak-anak, kalau yang tadi hanya ada 2 buah vektor, kalau yang sekarang ada 3 buah vektor, maka cara mengerjakannya adalah dengan menggunakan metode uraian. Metode uraian di sini nanti masing-masing vektor yaitu F1, F2, dan F3 diuraikan atau dibagi menjadi komponen-komponennya. Metode uraian ini yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu metode yang ketiga untuk menentukan besar vektor resultan. Pada metode uraian, cara melakukan penguraian atau membagi menjadi komponen-komponennya adalah sebagai berikut. Kalian perhatikan di sini ada vektor F. Vektor F ini miring atau membentuk sudut theta ya. Sudut ini dibentuk dari garis mendatar atau garis horizontal atau dari sumbu X. Cara menguraikannya atau mendapatkan komponennya ya. Jadi kita akan mendapatkan komponen dari vektor F ya. Caranya kalian buat sumbunya terlebih dahulu. Ada 2 sumbu yang tegak, sumbu X ya anak-anak, sumbu Y, kemudian yang mendatar adalah sumbu X. Kita buat garis putus-putus ke sumbu X terlebih dahulu. Lalu dari pangkalnya vektor F sampai garis putus-putus ini kita peroleh komponen vektor F pada sumbu X. Selanjutnya kita buat garis putus-putus juga ke arah sumbu Y. Kita menemukan dari pangkal ini sampai garis putus-putus yang berpotongan dengan sumbu Y ini kita peroleh FY. Mudah bukan anak-anak cara menggambar penguraian vektor? Buat garis putus-putus, kemudian dari pangkalnya vektor F ke arah perpotongan garis putus-putus pada sumbunya ya. Sehingga kita memperoleh 2 komponen vektor F, yaitu Fx, komponen vektor F pada sumbu X, dan Fy, komponen vektor F pada sumbu Y. Lalu rumus yang kita gunakan, kalian perlu mengingat seseorang yang bernama Yasinta. Berarti nanti untuk Fy kita menggunakan sin ya anak-anak. Fy di sini sebesar F kali sin theta. Tapi di sini ada syaratnya. Syaratnya jika tetanya terletak di sini. Nih, yaitu F dan sumbu X-nya ini mengapit sudut theta. Maka kalian perlu mengingat nama Yasinta, nama orang yang bernama Yasinta. Berarti Fy sama dengan F kali sin theta. Dengan demikian Fe kita menggunakan rumus F kali cos theta. Anak-anak, kita kembali ke contoh soal yang tadi ya. Kita akan menentukan besar vektor resultan untuk model soal yang seperti ini ya, dengan metode uraian. Masing-masing vektor kita uraikan, terutama vektor yang miring. Ya, kita mulai dari F1 di sini miring 37 derajat ya, kita uraikan. Caranya seperti tadi. Buat garis putus-putus ke arah sumbu X, kemudian dari sumbu X di sini kita buat garis. Karena ini komponennya vektor F1 pada sumbu X, maka kita beri nama F1X. Kemudian untuk selanjutnya
Kita buat garis putus-putus ke arah sumbu Y. Ini adalah komponen vektor F1 pada sumbu Y. Kita beri nama F1Y. Kemudian untuk yang miring lainnya yaitu F3, kita masih sama membuat garis putus-putus ke arah sumbu X. Kita beri nama ini sebagai F3X. Lalu yang di sini juga sama, buat garis putus-putus ke arah sumbu Y. Kita namakan F3Y. Bagaimana dengan F2? Karena di sini F2-nya sudah lurus, maka tidak perlu kita uraikan, ya. Sekarang kita menggunakan rumus. Tadi F1X, kita gunakan rumus F1 kali cos sudutnya, yaitu cos 37 derajat. Berarti F1 10, cos 37 adalah 4/5. Maka F1X sebesar 8. Sedangkan F1Y, kita menggunakan rumus Yasinta ya anak-anak. F1 sin 37, F1-nya adalah sebesar 10 Newton, sin 37 adalah 3/5, maka F1Y sebesar 6. Ini satuannya Newton ya anak-anak. Sesuai dengan soalnya di sini Newton. Kemudian F3X. F3X berarti F3 kali cos 53 derajat. F3 diketahui sebagai 15, cos 53 derajat adalah 3/5, maka kita peroleh angka 9. Kalian perhatikan anak-anak, F3X ini arahnya ke kiri ya. Kalian tahu bahwa di sini untuk angka-angka yang bertanda negatif ya, maka F3X di sini tambahkan angka negatif. Jadi F3X-nya sebesar -9 karena arah ke kiri. Untuk yang F1X arahnya ke kanan sehingga positif, F1Y arahnya ke atas sehingga positif. Bagaimana dengan F3Y? F3Y arahnya ke atas sehingga bertanda positif. F3Y kita gunakan rumus Yasinta ya anak-anak. F3 kali sin 53 derajat berarti 15 kali 4/5 sama dengan 12. F2-nya di sini tentu saja karena ini pada arah sumbu Y, maka F2Y ya anak-anak. F2Y-nya ini sebesar negatif ya, karena berada pada sumbu Y yang negatif, negatif 25. Bagaimana dengan F2X? F2X-nya 0 ya, 0. Karena ini pas di sumbu Y, jadi F2X-nya sebesar 0, F2Y-nya sebesar -25 Newton. Itu tadi langkah untuk menguraikan masing-masing vektor. Vektor F1, vektor F2, dan F3. Selanjutnya, kita akan memasukkan angka-angka tersebut ya. Kita buat tabel terlebih dahulu. Di sini ada nomor, vektor, komponen pada sumbu X, komponen pada sumbu Y. Kemudian di bawahnya sendiri ini ada jumlah atau sigma. Komponen pada sumbu X kita jumlahkan menjadi sigma Fx, komponen pada sumbu Y kita jumlahkan menjadi sigma Fy. Kita masukkan angka-angkanya itu tadi ke dalam tabel ini ya anak-anak. Tadi komponen vektor F1 pada sumbu X atau yang namanya F1X, kita peroleh angka 8. Ini ya, 8. Lalu F1Y kita peroleh angka 6. F1Y kita peroleh angka 6. Kemudian F2X 0, F2Y sebesar -25, lalu
F3X sebesar min 9, F3Y sebesar 12. Ini negatif karena arah ke kiri ya anak-anak. Ini negatif karena arahnya ke bawah. Ya, ke bawah. Lalu yang paling bawah sendiri kita jumlahkan. 8 tambah 0 dikurangi 9, hasilnya min 1. 6 kurangi 25 ditambah 12, hasilnya min 7. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus R. Ingat ya anak-anak, karena komponen sumbu X dan sumbu Y itu tegak lurus, maka untuk menentukan besar vektor resultan kita menggunakan rumus Pitagoras. Sehingga kita masukkan angkanya min 1 kuadrat ditambah min 7 kuadrat dalam kurung ya anak-anak. Berarti min 1 kali min 1 hasilnya 1, min 7 kali min 7 hasilnya 49. Kita peroleh akar 50. 50 ini belum sederhana ya, akar 50 belum sederhana. Kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan bilangan kuadrat. Tentu saja bilangan kuadrat yang kita pilih adalah 25. Jadi 50 itu 25 kali 2. Kita akar yang 25 ini menjadi 5, lalu akar 2-nya tetap. Satuannya kita sesuaikan dengan yang di soal, berarti Newton. Itu tadi anak-anak metode uraian, metode dalam menentukan besar vektor resultan.